Mari kita landasi semua aktivitas proses pembelajaran kita di hari ini dengan doa. Ibu minta kesediaan Lakes untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Iya, terima kasih Lakes. Ya, Ibu minta tas-tas yang ada di atas meja tolong dimasukkan ke dalam laci supaya di atas meja itu kelihatan rapi. Ya, kalau memang masih ada sampah-sampah, ya, tidak ada ya, ya tas-tas saja yang. Baik, Ibu cek kehadiran dulu. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Ya, satu orang tidak hadir. Siapa? Narti Roro yang tidak hadir ya. Ya, baik. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Submaterinya adalah struktur dan organ-organ pernapasan pada manusia. Ada yang masih ingat organ-organ pernapasan apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan? Ada yang bisa sampaikan ke Ibu? Organ-organ pernapasan apa saja? Ya, Nace silakan. Iya, rongga hidung. Iya. Laring, faring, trakea, bronkus, alveolus dan paru-paru. Iya. Baik, tepuk tangan untuk Nace dulu. Nah, jadi organ-organ pernapasan, organ-organ ya bagian tubuh yang menyusun pernapasan pada manusia yang tadi disebutkan oleh Nace. Nah, baik. Contoh misalnya rongga hidung. Nah, ada struktur rongga hidung yang punya fungsi untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk ke dalam paru-paru. Ada yang masih ingat struktur rongga hidung yang bagian mana yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk supaya tidak sampai ke paru-paru? Ada yang masih ingat struktur rongga hidung yang mana? Rambut-rambut, ya kan? Bulu-bulu atau rambut-rambut yang ada di dalam rongga hidung. Nah, baik. Coba kalian, kita akan masuk pada materi yang lanjutan ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini. Nah, ini gambar apa? Terus kemudian ada dalam kursi itu ada dalam suatu ruangan yang hampa, gelap, hampa, ya. Nah, di ruangan ini no oksigen, berarti ya oksigennya sangat tipis gitu, artinya oksigennya sangat kurang sekali. Nah, pernahkah kalian berada di ruang hampa seperti ini? Tidak. Ya, tidak. Kalau tidak pernah, tapi coba kalau misalnya kalian bayangkan, misalnya kalian ada di suatu ruangan yang gelap, kemudian tidak ada cahaya, kemudian semuanya tertutup, serba tertutup, apa yang terjadi? Kekurangan oksigen, apalagi sulit bernapas, ya, betul kan? Nah, itu menandakan bahwa oksigen itu sangat penting. Sampai saat ini kita semua masih bernafas, itu karena iya, karena kuasa Tuhan dan karena kita dianugerahi oksigen untuk bisa apa? Bisa bernafas. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan pada manusia.
Ya, kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, ya, materi kita tentang mekanisme pernapasan manusia. Nah, kemudian tujuan pembelajaran, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan dada pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan perut pada manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pernapasan dada dan pernapasan perut dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis volume dan kapasitas paru-paru dalam melakukan proses respirasi. Jadi itu ada 4 tujuan ya yang akan kita capai. Nah, baik. Harus kalian ketahui dulu bahwa proses pernapasan, ya, proses pernapasan manusia itu ada terbagi atas 2 bagian. Ya, ada proses inspirasi atau biasa juga disebut sebagai inhalasi. Itu merupakan proses saat menghirup oksigen dan masuk ke paru-paru. Dan yang kedua itu adalah proses ekspirasi atau ekshalasi, yang artinya proses saat udara keluar dari paru-paru. Jadi kalau misalnya inspirasi berarti udara masuk ke dalam paru-paru, sedangkan kalau ekspirasi atau ekshalasi berarti ya keluar dari paru-paru. Bisa paham ya? Baik. Yang berikut. Nah, menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan atas 2. Ada pernapasan luar dan ada pernapasan dalam. Pernapasan luar itu disebut pernapasan eksternal, sedangkan pernapasan dalam disebut pernapasan internal. Nah, pernapasan luar itu terjadi pertukaran udara antara udara dalam alveolus, organ tubuh yang kemarin kalian sudah belajar ya, dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Oke, baik. Kemudian, ya selanjutnya. Nah, sebelum kita belajar diskusi lebih lanjut lagi tentang mekanisme pernapasan, maka yang harus kamu tahu dulu bahwa mekanisme pernapasan manusia itu ada terbagi atas 2. Ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Jadi ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Nah, kemudian yang berikut lagi, ada yang namanya volume udara paru-paru dan ada kapasitas paru-paru. Nah, volume udara paru-paru itu merupakan udara yang dapat ditampung oleh organ paru-paru saat proses pernapasan berlangsung. Sedangkan kapasitas paru-paru adalah volume udara yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernafas. Dari pengertiannya saja berarti ada kaitan, betul ya? Nah, antara volume udara paru-paru dan kapasitas paru-paru. Baik. Nah, oke baik. Nah, kita akan masuk. Sebelum kita masuk, kita bekerja dalam kelompok ya. Kita akan masuk dalam orientasi masalah. Di sini Ibu akan menampilkan video. Ibu akan menampilkan video pembelajaran dan kalian diminta untuk menyimak ya video tersebut. Pernahkah kalian mendaki gunung? Bagi yang memiliki hobi mendaki gunung, pastinya pernah mencapai puncak gunung yang tinggi. Nah, apa yang kalian rasakan setelah sampai ke puncak gunung? Selain senang, pasti napas kita juga terengah-engahkan. Saat di puncak gunung, kadar oksigen semakin menipis, sehingga pastinya kita mengalami kelelahan. Bagaimana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi pernapasan? Dan bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia? Untuk menjawab permasalahan yang ada, silakan diskusikan dengan kelompok kalian dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di RKP. Baik, dari video orientasi masalah tadi yang Ibu putarkan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaannya itu, kenapa saat kita mendaki gunung, tubuh kita terasa lemah, lemas, dan juga sulit untuk bernapas?
Ya, jadi mengapa pada saat kita mendaki gunung tubuh kita itu terasa lemas dan sulit untuk bernapas. Ya, jadi waktu tadi di video tadi itu kan saat mendaki gunung, nah semakin tinggi maka pasti kan semakin sulit untuk bernapas. Ya, tepuk tangan untuk anak Aceh dulu. Ada lagi yang lain? Dari pengamatan video pembelajaran tadi? Ada pertanyaan yang lain? Obet ada? Iya, baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang tadi, maka kalian akan masuk dalam diskusi ya. Kita akan masuk dalam diskusi kelompok dan pasti akan berkembang lagi persoalan tentang mekanisme pernapasan dan kita akan bahas sama-sama. Nah, jadi ya, kemarin kan kalian sudah dibagi dalam kelompok ya. Ya, Ibu ingatkan kembali ya nama kelompok ini. Nah, kalian sudah bagi dalam kelompok. Jadi kelompok yang kemarin itu tidak berubah. Nah, silakan kalian membentuk kelompok kembali seperti minggu kemarin ya. Nah, kemudian kita akan ada dalam diskusi kelompok. Jadi silakan membentuk kelompok dan Ibu minta tolong dengan tertib ya. Ya, silakan. Jadi kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah sini. Berurutan ya. Baik, silakan. Kalau ada yang sudah lupa silahkan lihat di slide ini. Aku tampilkan kembali. Sudah? Semuanya sudah membentuk kelompok? Sudah semuanya sudah membentuk kelompok? Sudah, Bu. Ibu lihat kayak semua tegang-tegang. Jangan tegang, nanti aku tambah tegang. Ya, baik. Nah, kalau semua sudah membentuk kelompok, nah, supaya jangan tegang, kita ice breaking dulu ya. Ya, oke, baik. Sebelum kita mulai dalam diskusi. Nah, sudah siap? Siap, Bu. Coba semua perhatikan sini dulu. Jangan ada yang buka apa-apa dulu karena saya lihat juga semuanya tegang. Jadi kita ice breaking dulu. Ya? Ya. Kita ice breaking dulu ya. Baik, siap? Siap. Ya. Nah, yang pertama. Soal yang pertama, Ayah Putra memiliki 4 orang anak. Nana, Nini, Nono dan siapa? Tono. Siapa? Nana, Nini, Nono dan Putra. kita lihat jawaban ya. Tono, ada yang bilang Putra. Ya, Putra. Kan tadi sudah di soal ayahnya Putra. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik, lanjut ya. Nah, soal yang kedua. Dalam sebuah balap motor, Denny menyalip pembalap posisi nomor 3. Posisi nomor berapa Denny sekarang? Jadi dalam balap motor. 2. Jadi Denny sekarang dia posisi nomor berapa? Dia kan menyalip pembalap nomor 3. Berarti posisi nomor berapa Denny sekarang? 2 ya? Posisi berapa? 2, 3. Posisi Denny sekarang berada pada posisi nomor berapa? 3. Karena kan dia menyalip yang nomor 3. Nah, konsentrasi. Lanjut ya. Oke, soal nomor 3. Apa persamaan tukang soto dan tukang sate? Sama-sama tukang soto, sama-sama tukang. Sama-sama tukang. Oke, apa lagi?
Oke, kita lihat sama-sama ya. Sama-sama tidak jualan nasi goreng. Iya toh? Kan tukang soto, tukang sate sama-sama apa? Tidak jualan nasi goreng. Betul atau tidak? Ya. Lanjut ya. Nah, soal yang keempat. Cuaca sedang mendung. Ada 5 orang tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Cuma payung 1 saja ini. Kan masih mendung belum hujan. Ya, kan masih mendung belum hujan. Ada lagi yang lain? Pas? Berarti kalian pintar ya. Edo pintar. Tepuk tangan untuk Edo dulu, Heri. Ya baik. Nah jalan saja, biasa saja karena masih mendung belum hujan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya baik. Nah, kita akan masuk dalam diskusi kelompok ya. Silakan kalian langsung saja membuka link LKPD yang sudah ada di WhatsApp masing-masing ya. Oh ya, ini ada yang sudah buka karena ini sudah kirim gini. Iya, boleh sudah boleh langsung isi nama anggota ya untuk menghemat waktu. Yang kelompok 1 sudah buka? Oke. Yang lain boleh buka di HP ya. Boleh buka di handphone. Nah, perhatikan dulu. Jadi, coba ibu mohon perhatiannya. Jadi karena materi yang akan kita diskusikan ini agak banyak ya, lumayan ya, agak banyak. Jadi ibu di LKPD itu ibu sudah bagi. Jadi masing-masing kelompok dengan dia punya tugas yang dikerjakan. Jadi tidak satu kelompok dia kerjakan semuanya ya. Iya, boleh perhatian di sini. Boleh perhatian di sini kelompok 1 identitasnya sama ya. Boleh semua isi sama-sama, kelompok sama-sama. Nah, kelompok 1 dia menjawab pertanyaan. Jadi ini ada wacana ya. Nah, boleh dibaca. Kemudian dia mengisi kolom pertanyaan, mengisi kolom itu yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, soal yang pertama, kedua dan ketiga. Itu kelompok 1 ya? Ya. Nah, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 itu bisa dengan ini memperhatikan gambar ini, menganalisis gambar ini, kemudian dia menjawab pada kolom selanjutnya, yaitu yang ini yang 4 dan 5. Sudah? Nah, kemudian kelompok 3 melanjutkan dengan formulir dan kapasitas paru-paru, kemudian sampai ke kesimpulan. Ya, jadi masing-masing kelompok dengan pembagian tugasnya ya. Ya, kemudian di sini ada bahan ajar yang bisa dijadikan sebagai sumber ya untuk mencari jawaban. Lalu kemudian ada juga handphone. Ya, yang ada pegang buku paket juga bisa menggunakan buku paket. Baca juga petunjuknya ya, kan kalian juga sudah terbiasa ya kerja di LKPD, semuanya bisa berdiskusi. Nah, kalau yang memang tidak ada yang belum paham boleh ditanyakan. Boleh menggunakan HP juga, melanton, terkonek dengan internet. Iya Bu. Ya, Monik. Ya, silakan buka di handphone juga untuk bisa mencari sumber ya. Ya, mencari kajian-kajian literatur, tapi tetap hanya ada satu kelompok, hanya satu saja, satu LKPD saja yang nanti akan dikirim ke emailnya ibu. Kelompok 2 ini ngisi nama ya? Ya Bu. Iya. Yang lain boleh bisa cari sumber lagi di handphonenya. Christian. Permisi. Kelompok 1. Aman Ibu.
Iya, silakan Nak. Sudah isi nama kelompok? Sudah. Oh iya, oke. Kalau sudah berarti sudah boleh baca ya. Ya, Bu. Baca dulu wacana di atas sana. Sudah Ibu. Nah, baca dulu dengan cermat. Ya, baca dulu dengan cermat. Nah, baru kemudian bisa menjawab. Yang lain boleh membantu dengan mencari sumber di internet. Mengapa hal ini terjadi? Apakah berhubungan dengan sistem pernapasan? Berdasarkan wacana tersebut, kalian Minimal berarti kan lebih bagus lagi kalau maksimal ya. Iya, penting minimal dulu. Sudah isi nama kelompok? Sudah Ibu. Iya, kalau sudah silakan lanjutkan ya. Di situ juga ada gambar ya. Di bahan ajar ini ada gambar untuk bisa menganalisis. Apa yang bunyi? Ya, yang lain boleh cari juga dengan handphone. Iya, boleh tulis dulu, baru kemudian diketik ya. Ya. Sudah isi nama kelompok? Sudah Bu. Ya. Bersuara. Bersuara tidak dilarang, yang bisi-bisi. Spasi. Iya, dia. Spasi. Ekspirasi biasa. Ekspirasi biasa itu spasi. Jangan sambil ya. Apa itu? Udara. Ekspirasi. Iya, udara cadangan ekspirasi ya. Atau disebut juga udara Suplementer. ya suplementer. Ya, Mariana yang bisa cari yang nomor lain ditulis supaya nanti tinggal dikasih untuk Obed ketik. Saling kerjasama.
Iya, yang paling penting dia punya volumenya, ya. Ya. Jadi ada ini mekanisme pernapasan ini. Jadi kan ada penapasan dada, ada penapasan perut. Nah, penapasan dada proses inspirasi sendiri, proses ekspirasi sendiri. Penapasan perut, proses inspirasi sendiri, ya proses inspirasi sendiri. Nah, kalau yang pernapasan dada sudah dilihat itu otot apa yang berperan? Kalau untuk penapasan dada, Penapasan dada, otot apa? otot tulang rusuk, Ya, kalau penapasan perut, otot diafragma. nah itu yang membedakan juga di situ ya, itu yang paling biasa. Oke, ya. Kalau kolomnya terlalu kecil nanti bisa kamu bantu dengan ini juga, untuk tambahkan aja, tambahkan dari bahan ajar sini saja. Jangan lupa dia punya fasenya ya, harus ada bedakan fase inspirasinya dan fase ekspirasinya. Baik itu penapasan dada maupun penapasan perut. Nah, bisa lihat di sini juga, ya. Gerakan misalnya, nih, nah. Jadi
kesimpulan dari volume udara dan kapasitas. Apa itu? Kapasitas apa? Paru-paru. Kalau yang tidak jelas boleh tanya ke ibu, dia biar ibu jelaskan. Jelas? Obed? Nah, ini kan ya, maksud ibu itu bisa dicari tambah di situ. Karena ini bahan ajar ini. Apa? Udara pernapasan biasa. Ya, atau disebut juga Volume tidal. tidak. Terus Udara cadangan inspirasi atau Iya. disebut juga udara komplementer. iya, terus kemudian ada. Udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Nah, kalau misalnya yang lain ini juga ada apa lagi nih? Udara residu. Nah, kalau misalnya yang lain itu bisa kamu cari di internet juga. Sudah itu? Oh iya. Ini juga ini Marian tulis apa ini? Kesimpulan ya? Iya, Bu. Iya, ini juga saya tulis kesimpulan bisa nanti kasih ke teman untuk ketik. Ibu, kamu bisa kerja yang ini. Itu apa? Yang Oh, itu kelompok 2. Iya, yang tadi sudah bagi tugas di mana? Coba lihat kembali sedikit lagi baru kalau sudah lihat lagi kembali dikirim ke email ibu ya. Sudah tahu caranya tuh? Ada petunjuk juga di situ? tahu Ibu. Oke. Kesimpulan Iya. Tapi kalau mau bikin kesimpulan mekanisme pernapasan sendiri boleh. Dengan itu jumlah oksigen dengan karbon dioksida yang difusi ke tubuh dan ke darah. biar Kalau kesimpulan boleh. Kesimpulan boleh. Iya, karena kan, nah gini, bisa saja dari pertanyaan yang timbul karena wacana itu, nah kalian bisa analisis juga, ya tahu dengan menggunakan kajian literatur sumber juga, lalu bisa dibawa ke dalam kesimpulan, lalu disampaikan. Ya.
Wih, kenapa nak? Cuma itu? Sudah sampai penapasan perut? Sudah? Sudah, Ibu. Ini semua penapasan perut sudah. Nanti lanjut. Baca dengan cermat juga ulasan yang ada di gambar itu. Jumlah oksigen dan karbon dioksida yang diangkut oleh tubuh. Yang di atas. Ya, di kotak itu. Pertamina oksigen masuk jantung melalui fase inspirasi, kontraksi diafragma dan otot dada yang komponen Iya, kirim ke. Jadi finish ya. Kirim ke, kalau sudah selesai kirim ke Mary.
sebentar. Mana coba ibu lihat? Yang di atas. Nah, coba volume tidak dan merupakan udara masuk dan keluar paru-paru. Terus volume penapasan. Ya biasa. pasien biasa. Oke, Terus berapa itu? 500 ml. 500 ml. Nah, terus kemudian Volume cadangan ekspirasi. ya sudah. Terus itu 1250 sampai 1300 ml. Terus Kemudian volume cadangan inspirasi ya itu berkisar pada 2.500 sampai 3.000 iya udara yang masih dapat dimasukkan mililiter. Ya. dalam paru-paru cairan itu. Terus volume residu itu Sudah, apalagi yang ini? kapasitas vital paru-paru. Iya, terus kemudian total ya? Total paru-paru. Iya. Oke, kesimpulannya? Kesimpulan itu. Oke, Pernapasan adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. iya, kesimpulan yang ini itu kapasitas dengan volume udara sudah Sudah semua. ya? Oh iya. Kalau sudah berarti sudah bisa kirim. Iya. Apa itu? Oh iya. Kita tahan aja panas. Jadi, nah itu kan berdasarkan informasi di gambar diketahui bahwa oksigen akan tertukar dengan karbon dioksida. Jadi ada pertukaran. Itu juga sebaliknya berdasarkan kajian literatur berapakah jumlah oksigen dan karbon dioksida yang diangkut oleh tubuh. Nah berarti kemudian bisa bisa dilihat di bahan aja. Kalau masih kurang bisa ditambahkan di situ lagi. Yang mekanisme kan sudah toh sambil pernapasan perut. Jadi masing-masing kelompok dengan tugas yang sudah diberikan, silahkan juga membuat kesimpulan dari semua tugas itu. Ya, jadi kalau misalnya kelompok 2 tentang mekanisme pernapasan darah, pernapasan perut, kemudian jumlah apa itu oksigen dan karbon dioksida yang diangkut oleh tubuh. Nah, kesimpulannya apa? Ya, di bagian bawah itu. Tiga menit lagi ya. Yang sudah selesai sudah kirim? Kelompok 3 sudah kirim? Ya. Oke. Baru kelompok 3 saja yang sudah kirim. Kelompok 1 belum ya? Kelompok 2 juga belum? Kelompok 2 sudah? Ya kita tunggu kelompok 1 lagi ya, baru ibu buka.
Jangan lupa masukkan itu. Iya. Kelompok, iya. Biologi. Kelompok 3 sudah kirim. Oke. Siap ya. Dua orang, 3 lah, supaya ada yang moderator. Ini saja. Oke, terserah dari pengaturan kelompok saja ya. Baik, sudah ya? Sudah, Ibu. Oke. Iya. Ya, silakan. Kelompok 1 yang duluan ya. Ya. Kelompok 1 yang duluan. Mari silakan. Iya, kelompok 1 ini ya. DKP-nya sudah ini ya, sudah ada di mail. Iya, jadi kelompok yang ini yang kemarin, ini kan sudah tergabung dengan yang kemarin itu. Coba lihat waktu ya. 2 orang saja? Iya, Bu. Bisa, iya. Ada yang bisa langsung bisa merangkap jadi moderator juga kan? Iya. Waktu ini yang tadi yang sistem 22 ini tuh 23 keluar. sorry coba yang kelompok 1 yang itu kelompok 2 kelompok 3 coba tanya kelompok 1 tuh ya silakan lihat nanti lihat mana coba ya coba buka dulu baru lihat nanti kalau tidak kan nanti bisa coba ke sini siapa itu ini lihat nama kelompok di sini nah ini oh bukan sorry. Yang ini
tentang, coba lihat ini. Nah. Ya, silakan kelompok 1. Kita berikan semangat untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagi sebagian orang, bernyanyi menjadi salah satu favorit untuk mengekspresikan perasaan dan membangkitkan semangat. Bahkan sejumlah studi mengungkapkan bernyanyi memiliki segudang manfaat untuk kesehatan fisik. Salah satunya dari sisi pernapasan, di mana untuk menghasilkan suara yang baik saat bernyanyi, maka kita perlu mengatur teknik pernapasan. Pernapasan sangat penting dalam bernyanyi, karena ketika bernyanyi, udara yang dibutuhkan cenderung lebih banyak digunakan untuk mengatur kestabilan suara. Selain berolahraga, kita dapat berlatih pernapasan dengan menggunakan teknik pernapasan vokal. Sebelum mulai bernyanyi, penyanyi perempuan memiliki suara yang lebih tinggi daripada penyanyi laki-laki. Mengapa hal ini terjadi? Apakah berhubungan dengan sistem pernapasan? Berdasarkan wacana tersebut, kalian akan menemukan permasalahan. Tuliskan permasalahan yang terdapat pada wacana tersebut. Di sini kelompok kami mendapatkan 2 permasalahan. Yang pertama, mengapa pada saat bernyanyi kita membutuhkan teknik pernapasan yang baik. Yang kedua, mengapa penyanyi perempuan suaranya cenderung lebih tinggi daripada penyanyi laki-laki. Dan yang ketiga, mengapa saat berolahraga kita perlu mengatur pernapasan. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pernapasan dada? Pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk interkosta. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pernapasan perut? Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diagram yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan dari wacana tersebut, pada saat kita bernyanyi harus kita mengatur pernapasan kita dengan baik. Penyanyi perempuan lebih cenderung memiliki suara yang lebih tinggi dari laki-laki disebabkan karena struktur kita suara dalam laring yang lebih fleksibel dan tipis pada perempuan daripada laki-laki. Kita perlu mengatur pernapasan saat berolahraga karena pengaturan nafas yang tidak tepat saat berolahraga dapat mengakibatkan terjadinya hipoksema, yaitu kondisi yang ditandai oleh penurunan kadar oksigen dalam darah di batas normal sehingga seluruh jaringan tubuh kekurangan oksigen atau disebut hipoksia. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Kelompok 2. Apa perbedaan pernapasan perut dan dada? Perbedaan pernapasan perut dan dada. Teman kelompok yang mau bersedia bisa langsung aja depan untuk menjawab, silakan kelompok 1. Pertanyaannya
pernapasan dada, apa itu pernapasan perut. Nah, menjadi pertanyaan mereka itu apa perbedaannya? Ada atau tidak? Pasti ada ya? Karena tidak sama kan? Silakan. Teman kelompok ini yang bisa membantu untuk menjawab silakan ya. Semuanya di depan. Ayo silakan. Ya, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Di sini saya sebagai anggota kelompok mencoba untuk menjawabnya. Perbedaan antara penapasan dada dan penapasan perut yaitu kalau penapasan dada merupakan penapasan yang melibatkan untuk aktivitas otot-otot pada tulang rusuk. Tetapi pada penapasan perut merupakan penapasan yang melibatkan penapasannya melalui aktivitas otot-otot melalui diagram atau diafragma pada perut atau disebut dengan rongga perut. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Untuk yang bertanya mungkin dijawab ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari kelompok 3? Dari kelompok 3 silakan. Tidak ada? Ada apa? Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan untuk presentasi. Ya, mari. Ini nama kelompoknya. Karena ini kan sudah gabungan dari yang kita diskusi lagi yang kemarin di ini semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2. Kami akan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada dan perut. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada. Fase inspirasi. Lihat di sini sama. Pernapasan dada, mekanisme inspirasi dada sebagai berikut. Apa ini? Otot antar tulang rusuk paling kita otot antar tulang rusuk atau musculus introtalis sectena berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, posisi datar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan udara luar masuk ke paru-paru. Mekanisme ekspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, dan udara keluar dari paru-paru. Yang berikut yaitu pernapasan perut. Sudah.
Yang kedua yaitu pernapasan perut. Fase inspirasinya, sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan udara masuk. Fase ekspirasinya yaitu mekanisme ekspirasi pernapasan perut, otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar dan udara keluar dari paru-paru. Berdasarkan informasi di gambar, diketahui bahwa oksigen akan bertukar dengan karbon dioksida, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan kajian literatur, berapakah jumlah oksigen dan karbon dioksida yang diangkut oleh tubuh? Untuk oksigen, sekitar 97% oksigen diangkut oleh hemoglobin dan sisanya 3% diangkut dalam keadaan terlarut dalam plasma darah. Untuk oksigen, karbon dioksida, kurang dari 65% pengangkutan karbon dioksida dalam bentuk ion HCO3 melalui proses berantai yang disebut pertukaran klorida. Dan ya, demikianlah hasil kerja dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau masukan dari kelompok lain, dipersilakan. Dari kelompok 1, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjawab mengasih pertanyaan dari kelompok kami. Apa perbedaan fase inspirasi pernapasan dada dan fase ekspirasi pernapasan perut? Itu saja. Ya, sekarang kelompok 1 yang sedang memberikan pertanyaan. Perbedaan fase inspirasi, ekspirasi. Ada pernapasan dada dan perut. Fase inspirasi dan ekspirasi sama. Dua-duanya. Perbedaan. Ya, silakan. Kelompok 2. Jadi perbedaan fase inspirasi dan ekspirasinya bukan perbedaan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaan fase inspirasi dan ekspirasi. Perbedaan fase ekspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Sudah. Ya, silakan. Atau tenang dulu, karena kelompok ini cukup bertanya lagi. Atau jawab yang ini dulu. Oh iya, jawab dulu. Ya, teman-teman dari kelompok 1, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan. Fase yang pertama untuk fase inspirasi. Kalau untuk pernapasan dada itu mekanisme inspirasinya yaitu yang pertama, otot antara tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat dan paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar dan udara luar masuk ke paru-paru. Sedangkan untuk fase pernapasan perutnya yaitu mekanisme inspirasi pernapasan perut yang pertama, sekat rongga dada atau diafragma
berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar. Jadi ada sedikit perbedaan antara mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut untuk fase inspirasi. Kalau di fase pernapasan dada itu, di fase inspirasi itu paru-parunya mengembang, sedangkan dalam posisi datar. Sedangkan di pernapasan perut bagian fase inspirasinya yaitu sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi dari posisi melengkung menjadi datar. Kemudian yang kedua, fase ekspirasi. Perbedaan fase ekspirasi antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya. Ekspirasi saya tuh menyusut. Oh ya. Sedangkan di fase ekspirasi untuk pernapasan dada dari otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Kemudian udara keluar dari paru-paru. Sedangkan pada pernapasan perut, mekanisme ekspresinya yaitu otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali ke melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya pertanyaan dari teman-teman kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan memberi pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan fase inspirasi dan ekspirasi. Ekspirasi. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman kelompok 3. Pertanyaannya yaitu apa pengertian dari proses ekspirasi dan inspirasi. Untuk ketahuan kita bersama bahwa proses ekspirasi merupakan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru keluar, sedangkan proses inspirasi merupakan proses masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru. Ya, itulah hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Volume dan kapasitas paru-paru. Dalam proses pernapasan dikenal juga dengan istilah volume udara. Maksudnya adalah seberapa banyak udara yang masuk ke tubuh ketika seseorang sedang melakukan proses pernapasan. Terdapat beberapa klasifikasi volume udara sebagai berikut. Yang pertama, volume tidal merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 ml. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi merupakan udara yang masih
dapat dikeluarkan dan paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi. Biasa besarnya udara suplementer adalah 1250 sampai dengan 1300 ml. Volume cadangan inspirasi. Menurut udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi, normal besarnya udara komplementer adalah 2500 sampai dengan 3000 ml. Volume residu merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1200 ml. Yang berikut kapasitas paru-paru. Jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimum dari paru-paru setelah pertama kali inhalasi secara maksimal yang dilanjutkan dengan ekspirasi maksimum. Kapasitas total paru-paru. Volume maksimum paru-paru yang dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa kira-kira 5.800 ml. Jumlah ini sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Kesimpulan pernapasan adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma yang dipernapaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi volume tidal. Volume tidal udara komplementer, udara suplementer, dan udara residu. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kami memberikan kesempatan. Biasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apakah volume tidak sama dengan kapasitas vital pada paru-paru? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab tidak sama karena masing-masing volume pada volume tidal maupun kapasitas paru-paru berbeda. Berbedanya pada volume tidal sebanyak 500 ml dan kapasitas paru-paru tuh itu 5.800 ml. Kelompok sudah puas dengan jawaban kami? Apakah ada dari kelompok 2? Kami persilakan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.
Ya, terima kasih. Baik. Ya, kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah presentasi. Sekarang kalian silakan menyimak video penguatannya yang kita hasilkan. Ya, ini kita semuanya pengertian. Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya dari sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernapasan. Otot-otot pernapasan diliputi otot kasar tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif ini, pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan aktif adalah otot antara tulang rusuk. Mekanismenya adalah saat inspirasi, otot antara tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar tubuh lebih tinggi daripada di dalam rongga dada, udara pun masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot antara tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada di luar tubuh, udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma. Mekanismenya sebagai berikut. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot diafragma relaksasi, diafragma mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan berlangsung proses pertukaran gas melalui dua tahapan, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pada pernapasan eksternal, karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sebaliknya, pada pernapasan internal, karbon dioksida masuk ke dalam darah dan oksigen akan berdifusi ke jaringan tubuh. Dalam mekanisme pernapasan internal, makin banyak oksigen yang masuk ke dalam sel tubuh, maka makin banyak juga CO2 yang terbentuk, sehingga ada peningkatan tekanan parsial CO2 di dalam sel tubuh daripada kapiler darah. Oleh karena itu, CO2 akan berdifusi dari sel tubuh ke kapiler darah, kemudian dibawa darah menuju paru-paru melalui mekanisme eksternal. Dalam paru-paru, CO2 akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus dan O2 masuk ke dalam darah. Peristiwa pertukaran CO2 dan O2 ini terjadi karena tekanan parsial CO2 yang lebih tinggi di kapiler darah dibandingkan dalam alveolus. Akhirnya CO2 dikeluarkan melalui ekspirasi. Secara garis besar, udara yang digunakan untuk bernapas dapat dibedakan menjadi 6 jenis sesuai grafik volume udara pernapasan berikut. Bagian yang ditentukan huruf A merupakan volume udara komplementer atau disebut juga udara cadangan inspirasi, yaitu udara-udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa. Jumlahnya 1.500 cc atau 1.500 ml. Bagian B merupakan volume tidak atau udara yang keluar masuk pada pernapasan biasa, volumenya 500 ml. Bagian C adalah volume udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Jumlahnya 1.500 ml. Berikutnya, bagian D, volume udara residu atau udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sebanyak 1.000 ml. Bagian E, kapasitas vital paru-paru merupakan udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Total volumenya merupakan hasil jumlahan dari volume udara tidak, komplementer, dan suplementer, yaitu 3.500 ml. Dan bagian F adalah kapasitas total paru-paru yang terdiri dari volume vital dan residu sebanyak 4.500 ml. Ya. Baik, silakan kalian kembali ke posisi semula. Ya. Semua kembali ke posisi semula ya.
bisa soal ya, soal kerja. Oke. Waktunya 5 menit ya. Sekarang ya. Ya, baik, ini sekarang ya. Ya,
Baik, lepas dulu ya. Ini sudah dijawab kan? Ya. Sudah diselesaikan? Ya, nomor 1. Coba Aceh, jawabannya apa? B. Coba kita coba ya. B. Ya. B. Ya, nomor 2. Nomor 2 coba. Nomor 2 coba Hei. B itu. Coba kita coba ya. Sini. 1 dan 3. 1 dan 3. Ya. Ya, kita coba yang coba. Nomor 3. B. Berapa? Opsi apa? B. Kita coba B. Ya. Soal yang berikut nomor 4. Coba Christian. Opsi apa? Christian ini opsi apa? Ada. Coba Desi. Coba rasa. Opsi apa? Ya. Oke. Ya. Coba yang terakhir. Siapa? Ayo, coba Mariana. B. Siapa yang lagi duluan? Oh, lagi duluan, coba ya. Salah. Iya. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada kesimpulan, Ibu minta tolong Christian. Coba Christian, maju ke depan dulu. Cepat. Coba Christian maju ke depan. Nah, coba Ibu minta tolong Christian peragakan proses. Tadi kan sudah belajar tentang proses mekanisme, proses perapasan kan? Ya, coba Christian peragakan proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi kan berarti kan memasukkan ya, terus ekspirasi coba Christian peragakan. Coba baik. Nah, baik, kesimpulan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang kedua, pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Yang ketiga, pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Kemudian yang keempat, udara yang dipernapaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi volume tidal, udara komplementer, udara suplementer, dan udara residu. Ya, baik. Nah, adakah yang bisa memberikan refleksi pembelajaran kita di hari ini? Ada? Menurut kalian pembelajaran di hari ini bagaimana? Oh ya, Desi silakan. Silakan.
Dari pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Itu saja. Ya baik, terima kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lain? Jadi walaupun kita tegang-tegang ya. Ya, ada lagi yang lain? Sudah? Oh iya, silakan Elsa. Dari pembelajaran di pagi ini, saya sangat merasa senang dan gembira, dan saya tidak mengantuk karena sangat gembira. Makanya saya semakin senang. Oh iya, terima kasih Elsa, tepuk tangan. Baik. Minggu depan kita akan masuk dengan materi tentang kelainan, gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan. Nah, tugas kalian, jadi ada tugas kalian. Nah, kalian pulang ke rumah, kalian boleh menggunakan handphone untuk di situ kan ada stopwatch kan, ada stopwatch. Kalian boleh, misalnya kan ada juga yang sedang berolahraga kan. Nah, sebelum berolahraga coba kalian mengukur dulu. Oh, kira-kira frekuensi pernapasan saya itu berapa sebelum berolahraga? Ya, nah frekuensinya. Terus kemudian bandingkan dengan pada saat kalian berolahraga, lari sore, biasanya suka lari sore sampai ke punya rumah di sana kan? Nah, lalu setelah berolahraga kalian ukur lagi frekuensi pernapasan kalian supaya kalian bisa tahu, oh ternyata ada pengaruhnya atau tidak. Oke? Bisa? Ya baik. Ya terima kasih. Untuk menutup pembelajaran kita di hari ini, Ibu minta kembali kesediaan Lakes boleh untuk memimpin kita dalam doa. Ya terima kasih Lakes. Ya terima kasih. Selamat siang untuk semua. Ya. Ya setelah ini semua langsung turun ke bawah. Apel ya.